Jamaah, kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, maka lihat akhir kehidupannya. Betul? Endingnya yang kita lihat. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat dari akhirnya. Mati agai, meninggal apa ini? Tuh, hari apa? Ini meninggal hari Jumat. Hari Jumat aman saja. Siapa yang meninggal di hari Jumat berpeluang dapat keuntungan berupa terhindar siksa kubur. Kita berusaha mau meninggal seperti beliau hari Jumat. Kebetulan besok hari Jumat. Ada yang mau daftar? Pasti Anda takut. Jamaah, mohon izin. Ini ceramah 2 jam. Tidak apa-apa ya. Jauh-jauh saya dari Jakarta. Datang di sini ceramah setengah jam. No way. Pokoknya 2 jam. Anda puas, saya lemas. Insyaallah ini berakhir sampai jam 10. Setuju? Setuju? Dan memang acara itu bagusnya hanya batasnya jam 10. Jam 12 memang jarum panjangnya. Tidak boleh panjang. Kalau ada nasi kotak basi. Kalau jam 12 baru selesai. Jamaah, 4 jam. 2, 3. 4 jam. 2, 3. 4 jam di malam hari itu gunakan bermasyarakat. Jam 6 sampai jam 10. Saya lihat fotonya Ibu Riri dikirim. Udah banyak di sini waktu maghrib. Jamaah yang duduk di depan sudah terisi. Pasti dia belum salat Isya. Takutnya diambil tempat. Iya, 4 jam. 7, 8, 9, 10. Jam 10 sampai jam 2 haknya tubuh untuk tidur istirahat. 11, 12, 1, 2. Jam 2 malam sampai jam 6 gunakan bermunajah kepada Allah. 3, 4, 5, 6. Jadi itulah bagusnya kita atur. Setuju? Tak terasa insya Allah Kamis depan sudah 1 Muharram. Bahkan Rabunya sore maghrib itu sudah persiapan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dan 28 Juli sudah hari Asyura 10 Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya selalu mengingatkan waktu? Karena kadang kita lupa akan waktu. Betul. Sadar ki laki kumai punatenan umate. Mau kemana kau kalau tidak mati? Anak-anak mati itu, anak muda mati itu, orang tua tayang. Enggak lama. Semua akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua pasti akan merasakan kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah. Habis itu aja. Pasti mau bilang ustaz juga mati. Semua mati. Cuma satu pertanyaan kita. Apa pertanyaannya? Kapan, di mana, bagaimana? 1, 2, 3. Itu saja pertanyaannya. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana matinya kita? Kapan mati? Masya Allah. Bagusnya wafatnya, meninggalnya karena ustul khotimah. Dilihat dari meninggalnya di hari Jumat, meninggal ketika sakit. Berapa lama sakitnya? 7 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun?
6 bulan. Berapa sayang? 4 bulan. Udah habis dosanya. Tidak ada lagi dosanya. Selamat datang Habib. Masya Allah. Nih berkah ini. Banyak habaib yang hadir. Masya Allah. Jadi ceramah gak usah sampai jam 10 ah. Bagi-bagi durasi. Tapi saya tetap sampai jam 10 ah. Gak apa-apa ya Habib. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cucu Nabi loh. Kamu, kita ini cucunya kakek kita. Saya boleh cucu Nabi. Saya juga cucu Nabi. Nabi Adam. Silakan masuk. Ayo masuk. Tolong panitia diarah masuk ke dalam. Sini Pak. Pak, di dalam sini. Di dalam sini. Ya. Ini saya merangkap ceramah, merangkap panitia penerimaan tamu. Karena ini kan secara langsung. Kalau di TV lewat kau saya tidak peduli. Tapi ini kan secara langsung. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini sahabat-sahabat mulia semua. Masya Allah. Ya. Enggak, di situ aja. Di sini kursinya 2. Kursinya di sini 2. Supaya enak orang. Dia kan mau lihat wajah saya. Atau lagi istrinya. Kan yang meninggalkan ini kan bestie saya. Jamaah. Lanjut. Ini belum dimulai ceramahnya. Jadi kematian itu rahasia. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kematian kita. Makanya jangan tunda-tunda amal ibadah. Jangan tunda amal ibadah, keburu mati kita. Apalagi amal kan ada 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Ini jariahnya luar biasa. Tolong ini rumahnya jangan dijual. Jadi kenangannya almarhumah. Jangan. Apalagi kolam renangnya. Jangan. Please. Setiap kita kesini, kita ingat beliau. Almarhumah ini datang, lihat kita. Kan hari ke-7. 7 hari 7 malam kan diproses. Setelah hari ke-7 jadi kembali lihat semua yang hadir. Dia lihat kita semua. Saya memang berkata ini, kayaknya saya kenal yang meninggal ini. Benar, waktu itu masih wakil ya Pak. Kenal ini. Saya bilang tidak mungkin saya diundang dan ngotot saya dihadirkan. Padahal hari Minggu saya ke Makassar. Saya kan keluar besok hari Jumat. Hari Sabtu lah saya keluar. Jadi pulang ke Jakarta, terbang lagi keluar Palu. Habis itu singgah di sini. Untuk kebetulan tante saya pergi berenang enak aja. Nanti kalau saya ada anak baru bawa ke sini lah berenang. Saya sudah bilang, Buri, gimana kalau malam Senin aja sekalian? Tapi katanya tidak bisa, ini malah ke-7-nya. Baiklah. Qadarullah aku bisa datang. Jamaah, hari ke-7 datang, lihat semua yang datang. Karena beliau bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat beliau. Kalau saya sudah lihat beliau, dipotong itu foto. Maksudnya saya lihat fotonya. Itu fotonya. Ingat, itu foto jangan diturunkan. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. 1, melihat Al-Quran dapat pahala. 2, melihat air zam-zam dapat pahala. Jangan langsung minum air zam-zam, dilihat dulu berdoa.
Yang ketiga, melihat Ka'bah dapat pahala. Itu nikmatnya melihat Ka'bah. Walaupun tidak baca-baca, duduk aja lihat Ka'bah sudah dapat pahala. Yang keempat, yang dilihat dapat pahala, melihat wajah orang tua. Tolong, almarhumah ini cuma pindah alam. Lihat wajah ibunda, menimbulkan kasih sayang. Mana anak pertamanya? Anak kedua? Oh, Masya Allah. Anak ketiga? Oh, Masya Allah. Anak keempat? Masya Allah. Anak ke lima? Oh, Masya Allah. Aduh. Cucunya ada? Anak angkat berapa? Berat itu diangkat. Dia mau diangkat berat. Anak angkat itu kalau masih bayi. Kalau udah gede gak bisa lah gitu. Ngambil warisan aja. Nggak dapat warisan juga. Dapatnya hibah. Jamaah. Baik, karena waktu saya mulai. Ini enak sekali ceramah di sini. Dingin lalu tidak ada jam. Terserah saya. Padahal ini belum dimulai ceramahnya. Coba renungkan ini. Kita ini nanti meninggal apa? Almarhumah hebat. Usianya berapa, Pak? Hah? 64. 65. Ya. Kalau 65 berarti kalau di raport sudah dapat 7. 6,5. Dibulatkan dapat 7. Dan 65. Aman sudah ini. Kata Allah kepada malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sisa 4 bulan. Kalau begitu sakitkan 4 bulan. Sakitkan 4 bulan supaya digugurkan dan dia bersih menghadap kepadaku. Jadi itulah hikmahnya kenapa ada sakit. Nabi sakit 8 hari baru meninggal. Nabi sakit 8 hari baru meninggal supaya Nabi juga dapat pahala sakit. Nih. Jadi jangan mengeluh kalau sakit. Tidak ada manusia tidak sakit itu. Satu saja manusia tidak pernah sakit. Fir'aun. Makanya Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan karena memang tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit itu Fir'aun. Iya, itu Fir'aun. Jadi kalau ada yang merasa tidak pernah sakit, Anda Fir'aun. Baik, karena waktu saya mulai ceramahnya. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Ini takdir. Kematian ini takdir. Belajar dari takdir. Kita tidak boleh menolak takdir. Makanya bagusnya kalau ada kematian, bikin acara. Hubungi Rio. Aman itu. Nanti diaturkan. Ya Allah. Jamaah. Lengkap. Pakai lamaran, pakai pengajian, mapaci, bulanan, sampai mati. Tuh. Hebat ini. Makanya saya senang. Kalau saya dihubungi beliau, insya Allah saya tidak akan tolak, akan terbang. Soalnya dibeliin tiket. Aman. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jadi yang pertama-tama puji Allah ya. Puji Allah ya. Puji Allah ya. Karena banyak orang kematian lupa. Nice. Maka kalau ada orang kematian, reaksi yang pertama marah, kaget, bahkan ada yang pingsan, kaget.
Itu satu. Maka datangi dia, taksiai dia, hibur dia, supaya berubah dari marah menjadi sabar, dari marah menjadi kasih sabar dia. Sabar ya Pak, ya sabar. Saya aja Pak, status kita sama, sama-sama duda. Kalau beliau juga 7 hari, kalau saya duda 4 tahun, 4 tahun 5 bulan. Mohon maaf, isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu takdir. Kan ada 3 takdir kita tidak tahu. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3. Rezeki, ini tidak bisa kita tolak. Kata istri saya, Kak, kalau saya nanti mati, waktu sakit keras kan, kalau saya nanti mati, jangan menikah lagi. Ya bisa. Karena itu takdir. Tapi kalau saya diminta memilih, lebih baik saya sudahlah, cukuplah. Saya 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama beliau, nggak pernah bertengkar satu kali pun. Ada rahasianya. Karena saya di Jakarta, dia di Makassar. Jamaah, kasih lewat, habis pipis dia. Tahulah, kelihatan dari bahasa. Jamaah, jadi ini takdir ya. Maka setelah sabar, kata beliau tadi, Ustaz maaf ya, tadi saya mau bikin panggung sebenarnya. Udah nggak usah Pak, itu sudah panggung ini. Enak banget ini, nggak akan rubuh ini. Kecuali kalau gempa baru rubuh, nggak bakalan ini. Ini panggung yang paling hebat. Jamaah, bisa minta tolong? Bisa. Datang kita ziarah. Kalau ada orang mati, hadirlah. Karena siapa yang datang acara takziah, maka diberikan pahala 1 gunung. Ini kalau orang lihat pahala ini 1 gunung ini, oh dari siang tadi udah penuh. Waktu istri saya meninggal, 7 hari 7 malam saya bikin acara penceramah. Itu acaranya setelah Isya, tapi duhur udah penuh. Betul-betul datangnya. Duhur sudah penuh Pak. Itu sudah duhur, udah selesai, udah 3.000 1 malam selama 7 hari 7 malam. Ya Allah, itu luar biasa. Karena melihat pahalanya. Kan setiap hari saya sampaikan pahalanya. Seandainya orang lihat pahalanya ini, dari sore sudah nongkrong di sini. Tapi malu kan? Malu lah orang dalam rumah. Kalau saya kan di jalanan, langsung orang pasar. Mohon izin, berapa pahalanya? 1 gunung. Bahkan bisa berpeluang dapat 3 gunung. Kok 3 gunung? 1 gunung ketika kita takziah, 1 gunung ketika kita mendoakan atau mensolat jenazah, solat gaib. Itu 1 gunung itu. Orang rebutan ini. Hatamkan Quran, bacakan Yasin, bacakan tahlil, doakan salat gaib. Itu 1 lagi. 1 gunung pahala didapat jikalau jamaah. Oh jamaah. 1 gunung pahala kalau bisa ngantar jenazahnya. Makanya kalau tidak ada waktu ngantar jenazah, minimal kita berhenti, lalu berdiri sebagai penghormatan sampai jenazah itu berlalu. Iya, itu tuh. Kalau kita naik mobil, naik motor, tiba-tiba ada jenazah lewat, kita berhenti dulu kendaraan, biarkan jenazah itu berlalu. Iya.
Jenazah siapa? Muslim maupun bukan muslim. Muslim maupun bukan muslim. Walaupun bukan muslim, ada lewat jenazah, kita tahu itu bukan jenazah muslim, tetap berdiri. Berdiri sebagai penghormatan. Nabi lewat jenazah non muslim, Nabi tetap berdiri. Kata sahabat, ya Rasul, itu non muslim. Kata Nabi, bukankah dia juga makhluk Allah? Bukankah dia juga makhluk Allah? Maka berilah penghormatan. Maaf ya, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Hadirlah lo datang acara takziah. Datang Cina? Datang ya? Pahala satu gunung itu, bagaimana kualitas pahala satu gunung? Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Pernah salat sunat 1000 rakaat? Pernah? Salat isya saja belum. Ya Allah, salatnya cuma 3 menit. Inilah hebatnya. Datangi, takziahi. Bahkan takziah itu ada 3 gunanya. 1 gunanya untuk yang meninggal. Semua yang disajikan ini dikirimkan pahalanya untuk almarhumah. Maaf ya, ini makanan-makanan ini semua disajikan. Semua ini, semua apanya? Pahalanya untuk almarhumah. Dikirimkan pahalanya. Apanya yang sampai? Apanya? Pahala. Karena kalau orang udah meninggal, yang ditutup cuma amalnya. Apanya ditutup? Amal, tapi pahala tidak. Jadi bisa didoakan, bisa dihajikan. Kemarin saya baru pulang haji untuk mengajikan almarhumah istri saya. Sekali itu saya bawa anak-anak saya 4. Karena anak saya masih kecil-kecil. Waktu meninggal ibunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Makanya saya tidak sampai hati menikah. Lihat anak-anak, takut saya. Jangan sampai dia jahat sama anak saya. Makanya waktu anak saya bawa ke Jakarta 4. Karena 1 tahun kan tinggal di Makassar. Karena neneknya mau ambil. Kasih ke cucuku. Jangan kau ambil cucuku. Sedih banget aku. Udah meninggal istriku, anakku diambil lagi. Kenapa? Ambil aja. Apa kata neneknya? Ibunya almarhumah istri saya. Jangan kau ambil. Kalau kau ambil cucuku, mati saya. Oh, enggak usah begitu. Saya pasang CCTV yang bersuara supaya saya bangun. Nah, sholat. Nah, kan saya di Jakarta pakai lewat handphone. Enak sekarang teknologi. Saya lihat anakku, belajar ya, sekolah. Begitu tiap hari. Pagi, siang, malam, 5 waktu saya. Setelah saya pikir-pikir, ya Allah ini anakku kasihan ya. Kalau dia tidur, saya sedih nangis lihatnya. Tiba-tiba haul 1 tahunnya, saya datang, anak saya nangis, meluk saya. Abah, saya mau ikut ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta. Alhamdulillah. Sudah 3 tahun di Jakarta. Tidak mati-mati, masih hidup. Saya bilang, nih, mau ikut. Kata neneknya, ambil aja kalau begitu. Karena dia mau. Ambil. Tahu nggak apa yang saya lakukan ketika sampai di Jakarta? Di luar dugaan orang semua. Masuk kamar, di kamar saya. Kebetulan kamar saya ada DVD. Saya masih simpan kaset-kaset DVD. Saya kasih putarkan film Ratapan Anak Tiri. Nangis berembur, kasihan meninggal makanya. Iya, itu kasus nikah. Jamaah, Pak Habib Ibrahim As-Sagrab, Masya Allah. Suami almarhumah, Masya Allah. Aduh. Mohon maaf, serbannya itu serban bermerek. Tadi saya mau minta, tapi ada mereknya, mahal kayaknya itu. Ya cocok Ibu Riri itu.
Nanti kalau bapak mau supaya berpahala, kasih lagu Lili itu. Karena cocok untuk perempuan, ada mereknya selain itu, merek Gucci. Bercanda Pak, jangan. Nanti selesai ceramah. Jamaah, ini nggak apa-apa panjang ceramahnya ya. Bener, lanjut. Saya tetap, ini udah jam 9. Masih bisa 1 jam lagi Pak? Kan dari jam 8 mulai. Ini sudah, nggak terasa kan? Sudah 1 jam. Memang tak terasa, tapi saya yang rasakan. Ini belum masuk ceramahnya. Saya mau ceramah masalah 7 harinya nih. Penting. Dan insya Allah kalau ceramah ini tidak kelar, kita akan lanjutkan di ceramah di hari 40-nya. Ini supaya tidak terlupa. Betul tidak? Setelah 40-nya 100 harinya. Setelah 100 harinya 1 tahunnya. Supaya almarhumah terkirimkan pahala terus. Oh kalau saya alhamdulillah setelah 7 harinya ceramah terus, saya berangkat ke Jakarta. Hari ke-8 sampai 40-nya ataman Quran santri datang ke rumah saya sampai hari 40. 40 saya datang lagi. Potong sapi. Salahnya 3.000 orang. Mending saya potong sapi aja sekali ya. Bisa dimulai ceramahnya? Jadi langkah pertama, kalau ada yang meninggal, ini saya lihat sudah anak-anaknya udah gede-gede semua, udah menikah semua, Wow, 3 perempuan 2 laki-laki, menghilang dia. Mana dia? Oh dia belum menikah, karena dia cucu terasa anak, benar. Tapi sudah menikah juga. Menikahlah. Berapa umurnya? Oh, masih muda, 2 tahun lagi lah. Tidak boleh orang tidak menikah. Apalagi laki-laki harus menikah. Duda juga harus menikah. Kalau saya beda, karena saya mau besarkan anak-anakku dulu. Setelah dia berhasil, dia tenang, barulah saya menikah. Tidak ada urusan, karena laki-laki tidak ada kadaluarsanya. Yang ada kadaluarsa itu perempuan. Ada monopos. Laki-laki tidak ada. Kalau bapak mau menikah, boleh. Jangan. Tergantung dari anak-anak. Janganlah. Kamu bisa temani dia makan, kau bisa temani dia jalan-jalan, tapi ada yang tidak bisa kau temani. Baru kau kira itu? Mohon maaf, beda meninggal istri. Kalau perempuan meninggal suaminya, kalau dia tidak menikah, dibangunkan satu istana di surga. Khusus perempuan. Laki-laki tidak ada. Nah, karena laki-laki pedang yang kehilangan sarung. Kalau perempuan sarung yang kehilangan pedang. Apa? Kalau laki-laki kehilangan istri, pedang kehilangan sarung. Bisa mengiris kemana-mana. Tapi kalau bapak mau seperti saya, kita setia. Tapi kayaknya bapak masih 10-an. Sepatunya aja sepatu anak muda itu. Nomor 39 ya. Hah? Nomor berapa? 41. Kayaknya nggak cukup saya. Karena saya nomor 38, 39. Tapi kalau 42 masih bisa dikasih kertas di dalamnya. Udah ditransfer.
Jamaah. Lanjut. Ini belum dimulai ceramahnya. Ya iyalah. Ini belum. Ini baru opening. Oh saya kalau ceramah, saya alhamdulillah sudah ceramah 35 tahun. 36 lah sudah tahun ini. Karena saya 23 tahun ceramah di Makassar. 23 tahun saya ceramah di Makassar sejak tahun 88 sampai 2010. Ceramah takziah tiap malam. Tiap malam ceramah takziah. Malam Ustaz, malam terakhir. Kalau bukan malam ketiga, malam ketujuh. Kalau bukan 40. Saya keliling kemana-mana. Naik hore. Honda Remo. Suaranya kayak katinting. Karena saya suka datang sendiri. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, waktu saya ceramah di Kendari takziah, dilihat sama Trans TV. Itulah saya diajak ke Jakarta. 2009 saya ceramah di Kendari itu. 2010 saya diajak ke Jakarta. Alhamdulillah saya sudah 13 tahun di Islam itu indah. Alhamdulillah. Tidak terasa. Dan Islam itu indah mau kontrak saya sampai 30 tahun. Masih ada 17 tahun. Umur saya sudah 50. Berarti nanti selesai saya di sana 70 tahun usia saya. Ya. 50 awet muda kan? Aduh ya Allah, cucunya pintar banget merayu. Insyaallah saya datang nanti kalau acara 40 kok. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jadi yang pertama, marah. Menangis wajar. Jangan marah kalau ada orang meninggal menangis. Jangan. Itu wajar. Halal. Yang haram itu ini mulut. Gak apa-apa menangis. Menangis. Saya waktu istri saya meninggal, saya umumkan di masjid. Nangis saya. Tapi yang penting jangan marah. Pintar ini. Yang penting jangan marah. Meninggal suaminya, ibu-ibu itu biasa begitu. Meninggal suaminya, dimandikan, mandikan juga saya. Dikapani bungkus juga saya. Diangkat naik juga di atas, bikin berat-berat. Pas diturunkan di kuburan, ibu mau turun, takut. Jamaah, jangan marah ya. Wajar kalau ada orang nangis. Waktu anak putranya Nabi meninggal, Nabi nangis. Kata sahabat, ya Rasul, Nabi nangis. Kata Nabi nangis begini. Halal, haram. Ulangi. Halal, nggak apa-apa nangis. Sedih itu. Saya sampai sekarang sudah 4 tahun tidak pernah saya balik ke rumah saya, tempat tinggal saya. Kalau saya datang di rumah mertua saya, baru nginap di rumah ibu saya. Tidak pernah saya ke rumah saya di Barukan itu. Ada rumah saya di Barukan, tempat saya bersama almarhum. Aduh, kenangan terlalu banyak. Aduh, terlalu indah. Makanya saya kaget kalau ada orang suami istri, ya cekek istrinya dibanting. Nah, ada dalam konsep saya. Ya. Mohon maaf ya. Beliau jadi ratunya bapak. Ibu menjadi ratunya bapak di surga. Lagi nungguin bersama bidadari-bidadarinya bapak di surga. Beliau jadi ratunya. Doakan bapak terus. Pak, jangan dia. Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Dia berusaha lewatnya nunduk-nunduk, tapi badannya besar. Tapi dia insya Allah masuk surga itu. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Sudah marah, di rumah jadi apa? Sabar, pasak barai. Kasih sabar kita dong. Sabar kita. Dengan datangnya para habaib, makasih banyak. Ini alhamdulillah lega rasanya. Bapak-bapak, tetangga pada datang, makasih banyak atas kedatangan. Makasih ya atas kedatangannya.
Tapi katanya kalau ada orang meninggal, kata Nabi dilarang makan di rumah orang meninggal. Memang kita dilarang makan di rumah orang mati. Nggak boleh. Karena rumahnya orang mati kuburan. Makan. Ini sudah berubah status. Bukan rumahnya orang mati, rumahnya keluarganya. Karena kalau orang sudah meninggal, harta langsung secara otomatis berpindah jadi warisan. Bukan lagi harta orang mati. Karena tidak ada harta di dunia ini tanpa pemilik. Harus ada pemiliknya. Makanya saya tenang hidup saya. Karena waktu almarhumah hidup, semua harta, uang, rumah, tanah atas nama istri saya. Istri saya meninggal, secara otomatis saya kasih turun ke anak-anaknya. Amanlah saya. Makanya suami yang baik, semua uangnya dikasih ke istri. Suami yang baik, semua hartanya kasih istri. Istri saya berkata, Kak, kenapa rumah atas nama saya? Rekening atas nama saya. Sampai sekarang ini saya tidak ada rekening anak saya. Kenapa ya? Uang atas nama saya, beli mobil atas nama saya. Kakak punya siapa? Kakak punya apa? Apa jawaban saya? Saya sudah punya dirimu. Kalau harta atas nama istri, pasti turun ke anak. Belum tentu. Makanya kasih nama anaknya, kasih turun ke anak. Saya sekarang tadi urus, semua saya uruskan kembali turun ke anak saya. Jadi sudah selesai semua. Tidak ada yang berani datang ke saya. Mau apa? Jamaah? Oh jamaah. Kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba ada istrinya di Bogor. Daleko. Makanya hari Senin pergi semua ke pertanahan, cari notaris. Ini rumah mau dibagi 5. Siapa yang ambil kolam renangnya? Ada kunci, ya Allah. Itu ditinggal semua almarhum. Udah, tenang. Tapi kita kirimkan pahala. Ini 5 anaknya. 1 anak baca 6 juz. Ini tugas. Mana anak angkat? Mau mengaku juga anak angkat. Ngaji juga kau. 6 juz ya. Masih mau jadi anak angkat. 1 orang baca 6 juz. 6 kali 5 30. Ini cucu-cucunya semua masih menerima cucu. Jamaah bisa minta tolong. Sabarkan, doakan, sedekahkan. Tentang ini almarhumah, bahagianya, hebatnya almarhumah, udah meninggal masih ada kiriman pahalanya. Kalau bisa umrohkan. Kalau ada yang berangkat umroh, hari pertama umroh diri dulu, besoknya umroh buat almarhumah. Ya, gitu. Bisa itu. Kalau ada dibangunkan masjid buat beliau, boleh. Kalau tidak bisa membangunkan masjid karena sudah banyak masjid, gimana kalau saya sumbang masjid? Silahkan. Bawakan 1 sak semen. Terlalu berat kalau 1 sak. Bagusnya 100. Karena tidak ada toko bangunan mau antar kalau 1 sak. Bawa sendiri itu. Setelah marah dirubah jadi apa tadi? Sabar. Setelah sabar dirubah jadi ridho. 1, 2, 3. Ridho, menerima ketentuan Allah. Udahlah. Kenapa dikasih sakit? Supaya kita ikhlas. Saya waktu saya lihat istri saya, mungkin Allah menunggu saya ikhlas kepergiannya. Saya bilang, saya sudah ikhlas, berangkatlah. Saya beritahu keluarga jam 5 sore meninggal. Benar, jam 5. Padahal waktu itu subuh saya bilang, ini jam 5 sore meninggal. Benar jam 5.
Ada tanda-tandanya kalau orang meninggal. Mau saya beritahukan? Supaya introspeksi diri ya. Tanda-tanda kalau orang meninggal. 1. Gosok kulit. Kalau masih bunyi aman. Kalau tidak bunyi, tidak lama lagi. Gimana? Masih bunyi? Aman. Kalau tidak bunyi, pulang. Meninggal di sini saya jadi masalah. Pegang. Masih aman. Yang kedua, air keringat, air mata. Kalau dijilat masih asin, masih lengket, itu keringat. Berarti masih ada zat garamnya, masih panjang umur. Kalau tidak asin lagi, tidak lama. Yang ketiga, naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Kalau masih geli, aman. Tapi kalau sudah tidak geli lagi, tidak lama lagi tuh. Saya yakin, dicoba kan? Pura-pura tutup mulut. Jamaah. Setelah itu, syukur. Kok bersyukur? Alhamdulillah ala kulli hal. Sekalipun kematian, tadi bagus. Saya cemburu. Saya suka kata-kata tadi. Pak, mantap. Saya cemburu. Cemburu, gifta namanya. Cemburu akan kebaikan dibolehkan. Aku cemburu. Dia suka bersedekah. Almarhumah ini kayaknya suka bersedekah ya. Iya, kelihatan. Nggak gampang. Nggak mungkin orang mau datang begini banyaknya. Kalau bukan orang dermawan. Nggak mungkin. Dia kalau mau bikin acara takziah, kalau orang tidak mau datang. Karena pada saat itu banjir. Siapa mau datang? Ratusan ribu orang meninggal di Aceh waktu tsunami. Tidak ada yang datang takziah. Karena yang mau datang takziah mati juga. Saya juga cemburu waktu meninggal istri saya. Kak, saudara saya bilang, belum tentu deh kalau kau meninggal kayak istrimu. Oh, kakak saya bilang sama saya, oh saya bilang, iya ya. Karena luar biasa. Yang ngantar banyak. Bagaimana tidak? Semua emasnya disumbang untuk pembangunan masjid. Semua uangnya diberangkatkan orang umroh. Kak, saya punya uang. Naikkan orang umroh 40. Wow. Jadi emas habis, uang habis. Itu saya bilang, coba lihat rekeningnya. Siapa yang pengen rekening istri saya? Coba kosongkan itu rekening. Kenapa? Almarhum ini kayaknya mau berangkat dengan tidak bawa apa-apa. Meninggal istri saya dengan rekening kosong. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit mau dibayar. Kayaknya saya sangat perhitungan. Tapi untungnya rumah sakit Bayangkara, kepala rumah sakitnya dia bisik saya, Ustaz, apa? Nol. Oh, apa yang nol? Gratis. Itu yang saya tunggu. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya ya. Kalau ada orang meninggal, ya udah 9:30 ya. Saya sambil jalan ya, supaya ini kameramen ada kerjanya. Karena saya di sini terus, dia pergi duduk di sana enak aja. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi yang pertama, usahakan ganti marah menjadi sabar. Dari sabar menjadi ridho. Dari ridho menjadi syukur. Alhamdulillah. Kita wana upahna almarhumah. Ya Allah, banyaknya orang datang. Ya Allah, jangan terlalu dekat motonya Pak, gigitnya diambil. Dia moto terlalu dekat, gigi saya diambil. Jamaah, please deh, bisa minta tolong, bisa minta tolong. Yakinkan almarhumah orang baik, orang baik, baik, orang selamat, penghuni surga.
Kita tanya suaminya. Ada dua yang tidak akan mencium baunya surga. Satu, anak yang durhaka sama orang tua. Dua, istri yang berdosa kepada suami. Jadi dua orang ini kalau dimaafkan sama orang tua, dimaafkan oleh suami, masuk surga. Alhamdulillah sudah saya lihat bungkusan nasi kotak ini. Ada siapin ya. Aman. Berarti ini ceramah tidak boleh panjang. Nasi. Jamaah. Ya Allah, tidak ada gadis di dalam. Tua semua. Pak, sebentar ya Allah. Pak, almarhumah tidak ada lagi dosanya sama Bapak. Tidak ada. Sudah diikhlaskan? Sudah dimaafkan? dimaafkan. Selamat. Siapa istri dimaafkan oleh suaminya langsung masuk surga. Makanya ibu-ibu masuk surga, matilah lebih dahulu daripada suami, supaya bisa dimaafkan. Saya waktu istri saya meninggal, kalimat yang pertama saya ucapkan, tidak ada dosamu. Itu ya saudara. Tidak ada dosamu, tidak ada dosamu, Umi dan Nora, tidak ada dosamu sama saya. Kalau ada dosamu, tidak ada saya yang banyak berdosa. Begitu saya, aman. Makanya ibu-ibu meninggallah lebih dulu. Istri yang meninggal lebih dahulu daripada suaminya berpeluang masuk surga. Anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya berpeluang masuk surga. Kenapa? Kalau dapat ridho, dapat maaf, langsung lolos. Itulah bagusnya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Apa itu mati? Mati memiliki 4 nama. 1. Mati. 2, 3. Ini orang dermawan ini. Keran airnya di luar. Yang kedua, jamaah. Ini nanti kalau saya datang ke Makassar, saya bawa anakku ke sini berenangnya. Saya sudah, iya. Banyak lagi nasinya di dalam. Nasi kotaknya disimpan di situ. Yang kedua, wafat. 1, 2, 3. Wafat. Yang ketiga, ajal. Mati, wafat, ajal. Yang keempat, rajiun, kembali. Rajiun, kembali. Apa artinya mati? Dicabut. Semua yang dicabut pasti sakit. Ingat, ketika sakaratul maut, dari kaki ke lutut. Saya lihat isi saya. Ya Allah, udah naik di kaki, udah naik di perut. Saya sudah lihat, ya Allah, awalnya udah dicabut sedikit-sedikit. Ya Allah. Jadi roh itu dicabut lewat sini. Lewat sini. Kaki dulu hilang. Nih, ada otot Achilles namanya di sini. Itu dulu. Naik, hilang, hilang, hilang. Tuntun, makanya dituntun. La ilaha illallah. Coba. Kalau masih di kaki, la ilallah Muhammad Rasul. Tapi kalau sudah di la ilaha illallah. Kalau sudah di sini, ikut. Kalau tinggal di lidah, itu tinggal Allah. Allah. Tinggal itu. Jangan panjang. La ilaha illallah. Kata kepanjangan.
Allahumma awil alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan sakaratul. Makanya pakai siwak. Siapa yang suka pakai siwak itu memudahkan sakaratul maut. Ya. Jadi yang bau mulutnya susah matinya. Busuk mulutnya. Jamaah, mati, dicabut, kemudian wafat. Apa artinya wafat? Sempurna, selesai tugasnya di bumi. Apanya selesai? Habis ya sudah rezekinya. Mohon maaf ya, tidak mati orang kalau masih ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah, sudah ada rezekinya semua. Ini memang tempat untuk saya, tapi bukan rezeki saya. Diambil tempat duduknya Pak Gubernur, diambil. Selamat, sudah menduduki kursi gubernur tanpa kampanye. Tuh. Makanya kalau minta rezeki 5. Catat ya, hafal ya. Jangan minta rezeki, ya Allah kasih aku rezeki. Habis rezekimu, matilah kau. Tidak akan mati orang kalau masih ada rezekinya. Di rumah sakit, kenapa belum mati? Karena belum habis rezekinya. Masih ada 2 kantong. 2 kantong impus. Iya, masih. Makanya ayo coba. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Jadi jangan rezekinya diminta, apanya? Tambahannya. Mohon maaf, Bapak boleh gubernur, tapi makannya pasti sedikit, tidak banyak. Yang di belakangnya Bapak kayaknya lebih banyak. Maaf ya Pak, itu benar kan? Saya lihat artis Luna Maya, Irfan Hakim, artis-artis kalau makan kasihan banget hidupnya, sedikit jadi makan. Kita kalau makan dah, wow, Gunung Galunggung, Gunung Lopo Batam. Saya ini udah, mohon maaf, karena umur saya sudah 50, harus puasa Daud. Sekarang saya sudah berubah, puasa tiap hari, puasa Idris. Kalau sudah 40 tahun, puasa Senin Kamis. Kalau 50 tahun, puasa Idris. Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Kalau 60, puasa Idris, tiap hari puasa. Saya sudah masuk taraf puasa tiap hari. Jadi saya sudah tiap hari puasa, kecuali kalau ada acara. Kebetulan tiap hari ada acara. Jadi tiap hari batal. Karena kita puasa dimarahin sama yang punya hajat. Ustaz, bisa-bisanya Ustaz puasa. Kan saya lagi undang Ustaz. Makanlah Ustaz. Saya tuh jarang makan di tempat acara. Makanya saya makan dulu baru kesini. Karena saya selalu membungkus. Nah. Ya iyalah. Siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Jangan pernah mencela makanan. Kalau memang kau tidak suka, jangan sentuh. Jangan, ini enak semua. Naikkan di mobil. Jamaah, bisa minta tolong. Jangan pernah mencela hujan. Tidak boleh. Hujan lagi, jangan. Betapa banyak orang mengharapkan datangnya hujan. Jangan mencela rezeki. Makanya puaslah dengan 3.
Makanan. Apa yang ada itu saja. Jangan cari yang tidak ada. Ayo makan. Maaf, saya makannya mie titik. Ya Allah. Kayak keluar ke sana, jalan Gunung Merapi di situ ada di sana. Enak aja. Selera tinggi, ekonomi lemah. Puaslah dengan makanan ya. Apa yang disajikan istri makan. Karena istri perjuangan untuk menyajikan makanan. Bertengkar sama penjual ikan. Berapa kan? Habis itu dipotong-potong. Baik kalau tidak diiris. Tangan dimasak. Itu perjuangan. Tidak langsung ibu mendampingi jadi gubernur. Enggak. Pasti prosesnya. Berapa lama bapak sama almarhum? 43 tahun. Ya Allah. 1/4 dari saya. Saya kadang 10 tahun 5 bulan 12 hari aja. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Cuma 10 tahun 5 bulan 12 hari. Dulu saya rawat nenek saya. Di mana-mana nenek saya pergi, saya tuntun ke masjid dari kecil. Meninggal nenek saya dampingi ibu saya karena sudah meninggal ayah saya. 40 tahun meninggalnya ayah saya. Kemarin haul yang 40. Saya temani ibu saya. Makanya saya 13 bersaudara. Saya yang paling terakhir menikah. Saudara saya dulu yang lain semua menikah. Mohon maaf karena ibu saya tidak mau pisah sama saya. Nanti kalau sudah menikah nanti kau tinggalkan saya nak. Adik-adik mula. Saya tidak 3 adik saya kesenetakan. Saya 13 bersaudara. Udah meninggal 6, sisa 7. Untung saya 13 bersaudara. Meninggal 6, masih ada 7. Seandainya saya 6 bersaudara, meninggal 6, matilah saya. Meninggal ibu saya istri saya dampingi. Bagaimana saya jaga istri saya perasaannya, tidak marah, bahagia. Itu yang paling penting. Patokan laki-laki baik itu bagaimana perlakuannya kepada istri. Jadi kalau mau pemilihan ketua RT, cari ibu RT yang bahagia. Ciri rumah tangga bahagia, istri tersenyum, anak tertawa riang, suami nyenyak tidur. Nah, itu patokannya. Tapi kalau ada suami susah tidur, istri cemberut, anak menangis, rumah bukan sakinah, tapi sakitnah. Tadi anak cucunya lari-lari, tidak apa-apa, jalan-jalan, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tidak apa-apa. Saya, alhamdulillah, berarti saya sudah 14 tahun bersama anak, 13 tahun lah, anak saya kan 14 tahun. Tidak pernah saya marah sama anak. Ya, beneran. Anak tidak boleh anak tidak boleh dimarahi. Panggil mamamu cepat. Tidak boleh marah sama anak. Beda gini. Betapa banyak orang mau punya anak tidak dikasih anak. Suka lari-lari. Kata Ustaz Oki, anakku Sulaiman itu dapat penyakit tanpa rasa. Itu untuk bergerak saja lehernya 100 juta biayanya terapinya. Dibawa ke Rusia darahnya untuk di lab. Itu biayanya. Jadi kalau ada anak lari-lari itu miliaran itu biayanya. Wah, kalau anak saya alhamdulillah tidak pernah anak saya begini tangannya. Minta-minta. Mau anaknya tidak minta uang? Caranya, kasihlah dia sebelum minta. Jangan tunggu anak meminta. Anak saya alhamdulillah tidak pernah minta uang jajan. Karena saya sudah kasih setiap tanggal 1. Dulu saya kasih Jumat berkah namanya. Ini uang Jumatmu nak, nanti Jumat depan baru abah kasih lagi. Jaga uang ini, kau pakai, kau mau habiskan, saya tidak mau tahu apa yang kau beli. Terserah mau mainan, mau buku, mau makanan, terserah. Yang penting Jumat depan baru saya kasih lagi. 2 tahun, alhamdulillah berjalan lancar.
Sekarang saya sudah naikkan setiap tanggal 1 tiap bulan. Coba lakukan ini. Enak tidur tabu. Kalau uang tiap hari kita kasih setengah mati tidur siang. Es krim setengah mati kok. Betul. Anak tidak boleh dimarahi. Kapan anak dimarahi, maka yang rusak otaknya, putus otaknya, saraf-sarafnya. Tidak boleh anak dipukul. Yang sakit hatinya, bukan badannya. Bahagiakan anak. Terima kasih banyak. Titip cucu-cucunya. Bahagiakan. Masih bisa ditransfer ke cucunya. Cucu yang dekat dengan kakeknya, neneknya, pasti banyak uangnya. Aduh ya Allah, tidak enak banget nih. Udah jam 10 ya? Baru jam 10. Masih bisa kah? Saya khawatir kalau nanti ceramah saya selesai, pas dibagi tuh nasi udah basi. Aman ya? Jam berapa dimasak tadi itu? Saya minum dulu deh. Kalau suami yang meninggal, istri dibangunkan satu istana. Kalau dia bertahan tidak menikah, dia berkomitmen untuk jaga anak-anaknya suaminya. Tapi kalau suami enggak, masih berpeluang menikah lagi. Jadi boleh tunggu serban itu. Tulisannya Gucci tapi saya itu serban bermerek. Pas banget dengan warna seragamnya biru-biru. Biasa. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Dan tidak apa-apa kalau tidak selesai ceramah saya, nanti dilanjut di hari 40-nya. Penasaran ya? Ini banyak sekali rezeki yang turun. Mangga yang jatuh izin dulu sama pemiliknya. Tapi dihalalkan. Halal. Kirim satu di sini. Jamaah. Pak, yang kejatuhan mangga bersyukurlah. Karena cuma mangga. Seandainya durian, pecah itu kepala. Satu, mati. Apa artinya mati? Dicabut. Yang kedua, wafat. Apa artinya wafat? Sempurna. Maka kalau minta rezeki 5 yang diminta. Ya Allah, ayo. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. 5 yang diminta kalau rezeki. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, yang mudah, yang halal, lagi berkah. 5. Jangan minta, ya Allah kasih aku rezeki, habis rezekimu matilah kau. Tambahkan rezekiku. Mohon maaf, kita cari nafkah, cari uang, mohon maaf, cari rezeki buat diri. Lewat itu buat keluarga. Habis itu keluarga besar. Baru yang keempat untuk agama. Ya, itu enak itu. Ketayo. Yang ketiga, mati, wafat, ajal. Apa artinya ajal? Batas usia. Maka ditutuplah usianya. Apa namanya? Tutup usia.
di usia 65 tahun. Tutup usia. Ini berarti usia Nabi nih. Nabi itu, umat itu tidak akan jauh usianya dari nabinya. Jadi kita akan rata-rata 60-70. Antara itu aja. Berarti saya sisa 20 tahun. Tapi saya sudah minta sama Allah, setiap Lailatul Qadar, setiap malam ke Mekah, doanya saya, ya Allah, kasihlah aku umur 120. Masih ada 70 tahun. Kalau saya masih hidup 70 tahun kemudian, ini pasti yang di depan saya udah mati semua. Jamaah, terakhir, rajiun, kembali ke rahmatullah.